Sepanjang sejarah anime Naruto, terdapat berbagai jutsu atau teknik yang tidak boleh dipelajari maupun diajarkan, apalagi digunakan. Halo semua, balik lagi di channel Bakas Studio dan kali ini kita akan membahas tentang apa itu Kinjutsu dan siapa saja yang dapat menggunakannya. Kinjutsu adalah jutsu atau teknik terlarang yang tidak boleh diajarkan atau dipelajari. Suatu jutsu bisa dikatakan sebagai kinjutsu atau teknik terlarang apabila jutsu tersebut memenuhi beberapa syarat. Yang pertama, mengakibatkan kerusakan atau cacat bahkan sampai kematian bagi si pengguna. Yang kedua, melawan hukum alam seperti kematian, ruang, dan waktu. Dan yang terakhir, mempunyai daya hancur yang besar. Ada beberapa jutsu yang memenuhi syarat tersebut dan inilah 10 jutsu terlarang yang masuk kategori Kinjutsu. Nagai atau Yagai. Nagai atau Yagai adalah taijutsu terlarang dengan level tertinggi dan hanya dapat dilakukan setelah membuka semua 8 gerbang cakra yang ada dalam tubuhnya melalui 8 titik tenketsu, di mana semakin tinggi tingkatannya maka semakin berbahaya teknik tersebut. Teknik ini masuk ke dalam Kinjutsu karena resiko setelah menggunakan teknik ini adalah kematian bagi si pengguna. Gojo Kibaku Fuda. Jutsu ini terlihat digunakan oleh Tobirama saat dibangkitkan di Perang Dunia Ninja keempat. Pengguna memanipulasi dirinya menjadi kertas peledak saat mendekati musuh. Kertas peledak tersebut diaktifkan kemudian menempel pada lawan dan meledak secara berkelanjutan sehingga terlihat seperti ledakan yang tanpa batas. Untuk itu nyawa si pengguna harus dikorbankan dalam jutsu ini. Shiki Fujin. Kalian tentunya pasti tidak asing dengan jutsu terlarang yang satu ini. Shiki Fujin merupakan jutsu keren yang sudah menyelamatkan Konoha 2 kali melalui tangan 2 Hokage yaitu Minato dan Hiruzen Sarutobi. Aksi heroik 2 shinobi hebat tersebut sayangnya membuat mereka kehilangan nyawa mereka. Dan itulah imbas dari Kinjutsu yang satu ini. Shinobi pengguna mengundang Dewa Kematian yang berada di belakangnya, kemudian menyegel nyawa dari lawannya beserta pengguna di dalam Dewa Kematian tersebut. Sozo Saisei. Jutsu ini digunakan oleh ninja medis yang sekaligus legenda Sannin Konoha yaitu Tsunade. Sebelumnya Tsunade telah menyimpan cakra dalam jumlah yang banyak dilambangkan dengan tanda wajik di dahinya. Jutsu ini berguna untuk melepaskan cakra tersebut dan membantu dirinya dalam upaya pemulihan saat pertarungan. Diketahui jutsu ini dapat menyembuhkan luka dengan sangat cepat dan memberikan energi baru bagi pengguna secara instan. Akibatnya pengguna akan kelelahan serta tubuh Tsunade pun menua hingga menyerupai usia aslinya. Jiyongu. Kakuzu merupakan shinobi hebat dan mengerikan. Teknik mereka mengerikan seperti Jingongu ini adalah alasannya. Jiyongu termasuk dalam Kinjutsu karena dapat mengatasi kematian dan memberikan hidup abadi bagi Kakuzu. Jutsu ini mengubah penggunanya menjadi semacam boneka yang penuh dengan benang-benang hitam. Benang-benang tersebut menyambung setiap anggota tubuh yang dimodifikasi. Akibat jutsu ini, Kakuzu mempunyai banyak jantung yang juga membawa masing-masing elemen dari pemilik jantung yang asli. Izanagi. Izanagi merupakan genjutsu terkuat yang dapat dilakukan ninja dengan pengguna dua jutsu Sharingan. Beberapa ninja yang diketahui pernah menggunakan jutsu ini adalah Danzo. Pada prinsipnya, Izanagi berfungsi untuk mematahkan serangan musuh yang telah mengenai dirinya. Jika genjutsu lain menargetkan musuh sebagai sasarannya, berbeda dengan Izanagi. Jutsu ini menargetkan dirinya sendiri dengan membawa diri dalam genjutsu. Maka sang pengguna akan menempatkan diri pada ilusi yang menjadi kenyataan. Apabila terkena serangan musuh, sang pengguna Izanagi tidak akan secara nyata terkena karena dalam pengaruh genjutsu. Izanami. Kehebatan Izanami tidak kalah dengan jutsu Izanagi, yang merupakan andalan klan Uchiha.
Jutsu ini terbukti ampuh untuk menjebak Kabuto dalam perputaran pikiran tanpa henti yang kemudian mengakhiri Edo Tensei. Hanya Itachi yang pernah menggunakan jutsu ini sepanjang anime Naruto pada saat Perang Dunia Ninja keempat. Izanami termasuk jutsu terlarang karena si pengguna Izanami akan kehilangan cahaya matanya, yaitu menjadi buta. Sistem kerja Izanami adalah menjebak musuh dalam genjutsu pikiran yang berputar-putar. Rinne Tensei. Jutsu ini merupakan jutsu yang hanya dapat dilakukan oleh pengguna Rinnegan. Hampir sama seperti Edo Tensei, jutsu ini berfungsi untuk mengembalikan kehidupan bagi orang yang sudah mati. Karena hal itu, Rinne Tensei dikategorikan sebagai salah satu kinjutsu. Dewa kematian diundang dari dalam tanah untuk memuntahkan dan mengembalikan nyawa-nyawa ninja yang telah terbunuh. Hal ini dilakukan Nagato saat setelah berbincang-bincang dengan Naruto dan menyadari kesalahan perbuatannya. Resiko dari jutsu ini adalah Nagato menyerahkan nyawanya untuk mengundang Dewa Maut atau Rinne Tensei untuk mengembalikan nyawa ninja yang terbunuh. Rasen Shuriken. Rasen Shuriken merupakan pengembangan Rasengan menjadi Shuriken yang dapat dilempar menuju target. Jutsu ini diuji Naruto untuk melawan Kakuzu yang terbukti ampuh. Namun mengapa Rasen Shuriken masuk sebagai kategori kinjutsu? Menurut Tsunade, Rasen Shuriken dapat merusak tubuh Naruto jika digunakan terlalu sering. Maka dari itu jutsu ini masuk dalam kategori kinjutsu. Yang terakhir adalah Edo Tensei. Kinjutsu ini berguna untuk membangkitkan orang yang telah mati dengan tumbal nyawa seseorang. Shinobi yang dibangkitkan tersebut dapat dikontrol sesuai dengan tujuan pengguna jutsu ini. Yang diketahui bisa menggunakan teknik ini adalah Hokage kedua, Orochimaru, dan Kabuto. Pada Perang Dunia Ninja keempat, diketahui bahwa Edo Tensei telah meninggalkan celah emosi dari shinobi yang dibangkitkan. Hal tersebut membuat banyak momen emosional, seperti pertemuan dengan guru Asuma. Nah, bagaimana menurut kalian tentang 10 kinjutsu tersebut? Mana yang pantas menjadi kinjutsu terkuat? Dan jangan lupa tulis di kolom komentar. Saya Kini dari Bakat Studio undur diri, see you next time.